Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Baik, sesi kali ini kakak akan membahas tentang materi translasi atau pergeseran. Materi ini bisa kalian jumpai di kelas 9 ya. Baik, langsung saja kita bahas materinya. Baik adik-adik, kita langsung bahas saja materinya, yaitu translasi atau pergeseran. Translasi atau pergeseran adalah suatu jenis transformasi yang menggeser sebuah objek geometri dengan suatu jarak dan arah tertentu. Jadi untuk translasi ini tidak merubah ukuran benda atau objek ya. Dia hanya bergeser atau bergerak dari titik asal ke titik berikutnya. Untuk translasi di sini kakak mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seorang anak ya mendorong sebuah meja dari titik asalnya di bawah ini ya, mejanya, kemudian didorong ke atas sehingga terjadi sebuah pergeseran. Nah, kejadian ini disebut translasi atau pergeseran. Untuk lebih jelasnya kita masuk pada rumus translasi. A dalam kurung X, Y, translasi A, B menghasilkan bayangan A, yaitu X ditambah A, Y ditambah B. Jadi kalau kita perhatikan pola rumusnya ya, jadi X ini kita tambahkan dengan A, kemudian Y ini kita tambahkan dengan B. Jadi sangat sederhana ya rumusnya. Kita masuk pada sebuah contoh. Tentukan bayangan dari titik-titik berikut yang ditranslasikan. T sama dengan 4 dan 2. Jadi ada 3 titik yang akan kita translasikan. Langsung saja yang A. A2,5 ditranslasikan 42 menghasilkan bayangan A aksen dengan rumus X ditambah A, Y ditambah B. Jadi kita tambahkan saja 2 ditambah 4 berapa ya. Kemudian 5 ditambah 2 berapa. 2 ditambah 4 6, 5 ditambah 2 7. Sehingga hasilnya bayangan untuk A adalah 6,7 ya. Selanjutnya untuk yang B. Negatif 3,1 ditranslasikan 42 menghasilkan bayangan B aksen. Jadi rumusnya X ditambah A, Y ditambah B. Kita masukkan angka yang diketahui, X-nya negatif 3, A-nya ini 4, kemudian Y-nya 1 ya ini. Kemudian B-nya adalah 2. Kita jumlahkan, negatif 3 ditambah 2 yaitu 1. 1 ditambah 2, 3. Sehingga hasilnya 1,3. Selanjutnya untuk yang C, kita translasikan ya 4 dan 2. Jadi translasinya adalah 42. Kita jumlahkan saja, 6 ditambah 4 berapa? 7 ditambah 2 berapa? Jadi rumusnya sama dengan yang di atas. 6 ditambah 4, 10. 7 ditambah 2, 9. Sehingga C aksennya adalah 10,9. Kita lanjutkan contoh berikutnya. Tentukan bayangan dari titik-titik P 1,1, Q 5,1, R 6,5, S 2,5 yang ditranslasikan negatif 1 dan 6 adalah. Jadi kita mulai dari titik P-nya ya. Nanti, nah rumusnya tadi A, X, Y ditranslasikan A, B, kemudian menghasilkan bayangan A aksen X ditambah A, Y ditambah B. Ini rumus tadi ya. Nah, kita masukkan angka-angkanya ya. Di sini. P 1,1, Q 4,1, R 5,5, S 2,5. Kita akan bahas translasi titik P terlebih dahulu. Jadi translasinya negatif 1 dan negatif 6 menghasilkan bayangan P ya, ini rumusnya. Kita jumlahkan aja
X-nya itu 1, kemudian A-nya negatif 1. Kemudian Y-nya 1, ini. Negatif 6 ini datangnya dari sini. Yang B-nya ya, yang ini. Oke, jadi 1 ditambah negatif 1, 0. 1 ditambah negatif 6, negatif 5. Jadi, P aksennya 0, negatif 5. Selanjutnya untuk titik Q ya, 4,1. Ditranslasikan negatif 1 dan 6. Menghasilkan bayangan Q. Jadi rumusnya sama. Jadi kita tinggal jumlahkan saja 4 ditambah negatif 1. 1 ditambah negatif 6. Sehingga menghasilkan bayangan Q-nya 4 ditambah negatif 1 ini kan 3 ya. Kemudian 1 ditambah negatif 6, negatif 5. Sehingga hasilnya adalah 3, negatif 5. Kita lanjut untuk titik R, 5,5. Jadi ditranslasikan, menghasilkan bayangan R. Rumusnya sama. Jadi tinggal kita ganti angka-angka ini ya. X-nya berapa, A-nya berapa, Y-nya dan B-nya berapa. Jadi sudah diketahui semua, tinggal kita masukkan saja angkanya ya. 5 ditambah negatif 1 yaitu 4. 5 ditambah negatif 6 negatif 1. Sehingga bayangan dari R setelah ditranslasikan adalah 4, negatif 1. Selanjutnya untuk titik S, 2,5 ditranslasikan sehingga menghasilkan bayangan S ya. Nah, 2 ini X-nya ini. Kemudian negatif 1 ini dari sini. Kemudian 5 ini adalah Y-nya dari sini. Kemudian negatif 6 ini B kecil yaitu dari sini. Kita jumlahkan saja. 2 ditambah negatif 1, 1. Kemudian 5 ditambah negatif 6, negatif 1. Sehingga hasilnya 1, negatif 1. Ya. Sangat mudah sekali. Jadi titik-titik ini bisa kita gambarkan dalam koordinat kartesius sebagai berikut. Jadi yang titik pertama P-nya 1,1. Letaknya di sini ya. Ini adalah titik P. Kemudian titik Q 4,1 di sini. Ini ada titik Q. Selanjutnya ada titik R 5,5 di sini ya. Oke, 5,5 di sini titik R-nya. Kemudian titik S-nya yaitu 2,5, berarti di sini ya. Nah, setelah itu kita gabungkan keempat titik ini. Apa yang terjadi? Ya, di sini kita lihat gambarnya berbentuk jajar genjang. Kemudian jajar genjang ini kita translasikan atau kita lakukan pergeseran ya. Sejauh negatif 1 dan negatif 6. Nah, di sini kita sudah cari tadi bayangannya ya, keempat titik ini. Titik P, bayangannya, P aksen yaitu 0, negatif 5 di sini. Oke, P aksennya di sini. Kemudian, untuk Q-nya, Q aksennya atau Q bayangannya 3, negatif 5. Di sini ya. Ini titik ini adalah titik Q aksen. Selanjutnya R aksennya di sini 4, negatif 1. Kemudian bayangan S-nya 1, negatif 1 di sini. Oke. Jadi keempat titik ini kita hubungkan menjadi sebuah bangun datar ya, yaitu jajar genjang. Nah, inilah bayangan dari jajar genjang yang pertama ini. Setelah digeser ya, jadi bentuk gambarnya seperti ini. Jadi untuk saat ini kakak rasa cukup untuk materinya. Semoga dapat dipahami. Kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.